Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya membuat video kedua di hari Minggu yang dadakan banget. Kenapa? Ada sesuatu yang menarik yang butuh saya infokan kepada teman-teman semua, dan ini luar biasa menarik lah intinya. Karena ini di luar dari pantauan saya juga. Dan teman-teman sudah bisa melihat video saya yang baru yang saya upload sekitar tadi pagi ya, atau tadi siang, itu tentang PHB, AMB, dan Lever Coin. Nah, sekarang yang menarik apa? Oke, ini teman-teman yang menarik. Yang menarik adalah koin SONM atau bisa disebut dengan SNM yang naik 3000%. Ini agak gila, agak sinting, atau sebenarnya ini benar-benar sinting. Bayangin teman-teman, naiknya sebanyak ini. Kalau kita lihat dari market Binance, nah SNM ini bertengger di atas. Bayangin, di hari Minggu, di saat weekend orang-orang nggak fokus sama trading, ternyata ada koin yang di spot itu naik sebanyak ini. Karena teman-teman, kalau teman-teman tahu, di koin future itu SNM nggak ada. Di sini teman-teman bisa lihat ini ada future market. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nggak ada koin-koin yang naiknya sebanyak itu. Ya kecuali koin-koin seperti ini, ada SRM ya yang naiknya sangat besar, dan ada PHB yang sudah saya bahas sebelumnya yang naik terus gitu. Walaupun ini pertukarannya adalah BUSD gitu ya. Kalau SRM ini USDT, jujur ini memang di luar pantauan saya dia bisa naik sebanyak itu. Teman-teman bisa mengeklik di 24 change ini. Teman-teman bisa ngeklik dua kali ya untuk bisa melihat kenaikan koin-koin apa aja sih yang naik. Kemudian Ray tiba-tiba juga naik ya. Ini USDT di future, walaupun dia sudah delisting dari future, saya nggak tahu juga ini maksud dari Binance apa. Karena kalau teman-teman cari di perdagangan future, Ray ini nggak ada gitu loh, nggak bisa diperdagangkan sama sekali, nggak bisa dibeli dan nggak bisa dijual. Tapi juga tiba-tiba naik sebanyak ini. Terlepas dari itu, ada satu koin yang menarik yaitu RLC. Apa sih RLC ini? Ini juga naik 22%. Kalau teman-teman lihat, kita akan melihat di sini RLC ya. Ini di TradingView. Kita akan cepat saja USDT perpetual. Oh, sorry. USDT perpetual untuk RLC. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di 4 jamnya RLC bisa naik ya sebanyak ini. Kalau teman-teman lihat di sini ada double bottom, walaupun jujur ya, sekali lagi teman-teman, untuk teknikal itu sangat sulit diprediksi, apalagi soal double bottom, triple bottom, atau double top itu sulit sekali. Dan hanya bisa diprediksi kalau itu benar double bottom atau bukan. Teman-teman bisa lihat ya, ini adalah kemarin candle yang atas bawah kena. Kalau kita bilang ya, walaupun warnanya merah, dia cenderung untuk ambigu, nggak tahu arahnya mau kemana. Dan dia sudah berada di bawah, dan otomatis dia akan naik ke atas. Untuk apa? Untuk mengejar ekornya, gitu loh. Ekor di bawah sudah dikejar habis-habisan, kemudian di atas dikejar untuk ditutup. Dan setelah ini nanti ditutup, kita nggak tahu nih koin seperti RLS ini akan larinya kemana. Dan seharusnya ini terjadi di semua koin. Hanya saja di hari Minggu ini sangat mengejutkan karena RLC naik gitu loh. Dan kita perlu tahu RLC itu apa. Nah, ini RLC ya teman-teman semua. Teman-teman bisa lihat di coin market cap, dan dia naik nih ke angka 17.000. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa dia adalah komputasi terdesentralisasi. Nah, teman-teman bisa melihat ada polanya ya. Saya sudah bilang di video saya sebelumnya, hal-hal yang desentral atau tidak diatur oleh perusahaan manapun itu akan dicari dan diburu untuk sementara ini sampai akhir tahun gitu loh ya. Dan benar LLC naik. Kalau teman-teman kita lihat lagi di sini, ini adalah periode 4 jam. Kemudian kita akan lihat periode 1 hari. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Dan dia akan berusaha berada di atas dari garis EMA 200. Bro, kalau dia naik di atas EMA 200 gimana? Hati-hati teman-teman. Lihat candlenya dulu. Yang terpenting adalah
Kalau dia di atas EMA 200 seperti ini, ya teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, kemudian dia berhasil tetap berada di atas EMA 200 ya, berarti bisa dibeli. Di spot, di future itu bisa dibeli karena dia berarti dalam keadaan fase bullish gitu ya. Tapi kalau nanti dia cuma istilahnya lewat sedikit, nah kemudian turun lagi, nah itu hati-hati. Belum tentu itu bisa kita beli karena dari MACD-nya di histogram dia masih berada di bawah gitu loh. Kalau kita lihat sekali lagi ke grafik yang bullish, nah teman-teman bisa lihat di sini polanya. Di sini dia di histogram dia berada garisnya itu di atas terus, sehingga otomatis dia ya bisa untuk diambil posisi long. Nah, sedangkan di sini nah dia sudah jatuh ke bawah, kemudian dia berusaha naik tetapi garis dari histogramnya di MACD tidak bisa melebihi dari ini. Maka otomatis dia akan menyentuh double dan triple top ini, bahkan 4 topnya. 1, 2, 3, 4, kemudian dia jatuh ke bawah. Gitu ya. Ini untuk RLC ya. Dan kita ke SNM. SNM yang naik 3000% ini juga nggak tahu sebenarnya koin apa ya. Karena dia di sini dijelaskan adalah cloud service, distribusi customer level hardware. Saya kurang mengerti jasanya apa juga, tapi ini untuk mining katanya sih begitu. Tetapi ya sekali lagi ya, mungkin ini juga desentralisasi sehingga naiknya bisa gila-gilaan. Ini gila banget ini. Kalau kita lihat di 7 hari, ini benar-benar di pump. Dan kalau ada yang beli di sini dia kena dam. Jadi pump and dump akhirnya ini. Kalau di dalam 1 tahun, sudah naik kayak gini, ya kan? Agak gila ya naiknya. Tapi ya apapun itulah ya. Untuk SNM teman-teman di spot hati-hati juga di spot, karena kalau di spot meleset sedikit ya teman-teman duitnya akan nyangkut gitu aja. Gitu ya. Walaupun ini tidak ada future-nya, jadi teman-teman tidak bisa melakukan pembelian short selling gitu ya, tidak bisa melakukan aktivitas short selling. Gimana dengan kabar alis punya saya gitu ya? Kalau teman-teman lihat semuanya naik ya, seharusnya saya ngambilnya RLC aja ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ya namanya juga tidak tahu. Saya tinggal tidur naik tuh, lihat. Ini RLC naik tinggi kayak gini ya. Ini bahkan di time frame kecil 5 menit dia sudah berhasil melewati daerah AVL. Kalau teman-teman tahu, ada salah satu indikator di future, terutama di grafik original teman-teman bisa pakai, yaitu ini technical indikator teman-teman ke AVL ini. AVL adalah average value line, jadi nilai rata-rata sebenarnya. Kalau dia sudah melewati nilai rata-rata sebenarnya, potensi naiknya ada jauh dan tinggi. Tetapi kalau dia sekali lagi jatuh di harga rata-ratanya, yang sebenarnya dia biasanya akan turun dulu gitu. Dan dia akan mencoba berkali-kali menembus daerah AVL-nya ini ya kita anggap aja seperti MACD gitu ya, garis EMA 200 bisa dikatakan juga seperti itu walaupun tidak sama. Dan akhirnya setelah berhasil lolos ya lompat koinnya gitu ya. Walaupun tidak semuanya lompat ya. Kita coba lihat di alis dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di alis nih. Di alis saya di sini melakukan penjualan pembelian karena dia bolak-balik menghajar AVL-nya, jadi nggak jelas. Setelah berada di atas saya coba pembelian malah turun, saya jual lagi. Dia naik lagi saya coba beli, turun lagi, gitu ya. Jadi saya sering mencoba jual beli di sini. Jadi sering pasang dan cut loss, dan itu hal yang biasa banget. Yang penting nilainya ini jangan gede-gede. Kalau memang belum yakin ya ambil aja ya sekitar 5 atau sekitar 3 gitu cukup gitu ya. Tapi kalau sudah benar-benar yakin, di mana keyakinan itu terbukti pada dia akan melakukan retest pada nilai AVL-nya. Ya, sudah naik, kemudian dia retest, kemudian ya sudah dia terbang habis itu. Teman-teman bisa lihat di sini, dia akan terus bergerak naik. Sampai kapan? Sampai nanti AVL-nya ini naik, ya bentuknya akan seperti gunung, kemudian akan ditembus seperti itu ya. Setelah itu ya dia akan turun gitu ya. Ini prediksi alis dan
Ya namanya juga uang recehan ya, mau naiknya berapa persen juga bagi saya ya biasa aja gitu, kecuali saya masukin duitnya 1 sampai 10 juta atau 100 juta ya kenaikan ini tentu sangat luar biasa gitu ya. Mungkin itu aja teman-teman dari saya, terutama untuk RLC. Ini RLC naik, kita tadi coba ke SNM, SNM USDT ya. Kita SNM USDT spot untuk di Binance ya. Oh, kok gak ada di Binance? Waduh, ya ambil aja di sini deh. Nah, sama aja akhirnya. Gitu ya. Ini untuk satu hari, ini nggak tahu di exchange apa. Kalau kita lihat 15 menit, luar biasa. Ini ya, sangat tinggi sekali dan teman-teman bisa lihat di sini histogramnya yang ini malah masih berada di atas dari yang sebelumnya. Jadi ya, ini mungkin masih bisa nendang lagi ke atas. Jadi hati-hati ya. Mungkin itu aja teman-teman dari saya dan selamat berakhir pekan.